Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba update kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Dan kalau kita perhatikan secara tren di time frame 4 jam ini, GBP USD juga masih downtrend karena dia masih belum bisa menembus dari area trendline ini ya. Pertama, ini 1, ini 2, ini 3. Ya, untuk saat ini dia tuh lagi coba menembus area trendline ini. Tapi kalau misalkan dia gagal untuk menembus area trendline ini, maka dia akan turun kembali ke bawah, ya kurang lebih ke harga 19.436, ya 19.346, baru dia nanti coba untuk naik kembali ke atas ini. Ya, untuk break kembali dari area trendline ini di harga 20.000 ya. 20.000, kalau dia bisa break dari trendline ini, ya untuk kalau saat ini dia bisa break langsung ke atas, maka target terdekatnya itu ada di harga 20.992 dan tertingginya itu ada di 21.248 sampai 21.680. Ini adalah area tertinggi dia kalau misalkan dia berhasil break dari si trendline ini. Kalau kita perhatikan memang harganya sudah mulai mengerucut dan di sini dia juga sudah membuat lower height yang baru ya. Ini low pertama, ini low yang kedua. Dan di sini dia coba membentuk atau membreak dari si area trendline ini. Maka dari itu kalau misalkan dia berhasil break trendline ini dan membuat higher height yang baru, nanti higher height-nya itu paling potensial itu ada di pertama harga ada di 20.000 ya. Di 20.992 atau di 21.000 pas. Baru nanti dia turun lagi ke bawah ya. Kita kembali di harga 20.000, nanti dia baru coba untuk naik kembali ke atas ini. Nah, tapi dari pergerakan si GBP USD ini juga dipengaruhi oleh si DXY. Jadi kalau kita perhatikan memang secara daily-nya si DXY ini juga cenderung untuk melakukan koreksi. Ya, ada dua poin penting yang harus kita perhatikan di DXY ini. Yang pertama itu ada di area demand ini. Nah, demand ini kita bisa dapetin di time frame yang 1 jam. Ya, untuk area demand ini kita bisa dapetin time frame 1 jam. Ya, kenapa ini adalah area demand cukup penting ya di 106.74 sampai 106.77. Karena area demand ini adalah area breakout-nya si DXY. Nah, DXY sudah bertahan di sini selama kurang lebih 2 hari. Ya, mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 8 ya. Sorry, sampai tanggal 9 kalau di sini. Ya, 7 sampai 8 karena hari Jumat. Nah, kalau kita perhatikan memang uh, selama si DXY bisa break dari harga sini, ya dari area demand ini, maka si GBP USD ini juga bisa break dari si trendline ini. Karena memang pergerakan si GBP USD dengan DXY ini tidak berkorelasi. Dan kebetulan kenapa kita harus analisa dari segi DXY-nya, karena si GBP yang ini itu dipasangkan dengan pair mata uang major, yaitu adalah pair USD. Makanya USD ini berpengaruh terhadap si DXY ya. DXY ini mencerminkan mata uang dari si USD itu sendiri. Ini adalah indeksnya si USD. Nah, kalau misalkan si DXY ini nanti dia pullback di area ini, lalu dia break timeline ini nih yang saat ini kita bentukin di sini, naik kembali ke atas ini, artinya nanti si DXY ini potensi untuk melakukan retest kembali di 107.5. Nah, si GBP USD ini nantinya itu akan berpotensi untuk gagal breakout dan dia turun lagi ke harga 19.400 sampai 9.500, 16.500 atau terendahnya itu di 18.789. Kalau untuk supportnya si GBP USD terendahnya itu ada di 14.352 ya. Lalu terdekatnya itu ada di 17.800. Nah, karena memang dia juga lagi sideways di sini kategorinya, maka kita harus tunggu dulu nih dia mau breakout dari segitiga ini itu mau breakout dari ke atas atau ke bawah. Kalau dia breakout ke atas, maka targetnya ini yang bagian biru ini ya di 21.248 sampai 21.680. Tapi kalau dia breakoutnya ke bawah ya maka target terdekatnya itu ada di sini 17.800 ya. Ini juga tergantung dari si DXY-nya karena si DXY juga dia sudah masuk ke dalam zona sideways di time frame 1 jam dan juga di time frame yang 4 jam dia juga masih tergolong sideways di sini. Tapi kalau untuk time frame daily di sini dia tuh mulai ada rejection atau dia tuh akan cenderung untuk melakukan koreksi ya. Lalu poin yang kedua selain poin yang di 106.7 ini, poin yang paling penting harus kita perhatikan untuk DXY dari 106.3.
karena ini bertepatan dengan low dia di di tanggal 6 Juli kemarin. Karena dia ada low di sini, maka kalau misalkan dia mau turun koreksi di sini, minimal dia harus break dulu dari area low ini. Turunan pertama itu ada di 155, lalu target keduanya itu ada di 105 pas di sini. Di area trennya dia nih, 105.1 sampai 105. Karena juga posisinya si DXY ini juga masih uptrend untuk si time frame daily-nya dia. Nah, mungkin penurunan ini hanya bersifat koreksi aja, setelah itu dia akan naik kembali ke atas. Tapi kalau dia mau break atau dia mau reversal atau trennya berubah jadi dari uptrend ke downtrend, maka si DXY ini harus bisa breakdown dari si 105 ini. Selama DXY bertahan di atas 105, maka trennya itu masih tetap untuk uptrend ke atas, yang artinya dia itu masih potensi untuk naik kembali ke atas melokalisasi 107.7 yang di sini atau higher high-nya dia di sini. Nah, itu yang harus kita perhatikan tuh. Ya, kalau untuk GBP USD karena dia sideways, jadi kita harus perhatikan dia besok Senin itu dia break ke atas ini atau dia turun kembali ke bawah. Tapi kalau misalkan kalau kita lihat dari si daily-nya untuk GBP USD ini memang di sini lebih cenderung untuk melakukan koreksi ke atas dulu ya, koreksi itu ke 248 sampai 21.680 ya. Ini adalah area berikutnya dia soalnya. Ya, di tes ke sini dulu, ini adalah poin penting juga nih. Kalau misalkan dia nggak break sini, maka si GBP USD juga akan turun kembali ke bawah melakukan retest di 19.000 sampai 20.000. Tapi kalau dia berhasil break dari area ini, ya dia itu naik dengan target terdekatnya itu di sini. Ya, terjauhnya di 23.500 sampai 24.000 pas di sini. Ini adalah area supply dia. Ini area supply dia nih, yang terakhir menopang harga ini untuk naik kembali ke harga 26.000. Ya, ini juga area penentuan dia nih, dia mau lanjut naik atau enggak, karena ini bertepatan juga dengan area high dia di daily yang sebelumnya, terutama di harga 23.900. Ya, mungkin nanti untuk future update-nya yang akan saya coba update di channel Telegram, karena memang kalau di video itu kan chartnya itu hanya pada waktu kita rekam ya, tapi kalau untuk di channel Telegram itu akan mengikuti update sesuai dengan sentimen pasar yang ada dan beserta dengan news yang ada. Dan kalau misalkan kalian ada pandangan lain atau misalkan kalian ada analisa lain di GBP USD ini, boleh kalian paparkan di kolom komentar. Ya, kalian boleh diskusikan di sana, nanti juga akan coba saya bantu jawab. Lalu kalau misalkan kalian ada yang merasa kurang di sini penjelasannya, bisa kalian tambahkan juga di kolom komentar nantinya. Oke, jadi kalau untuk kecenderungan harga memang lebih cenderung untuk naik, tapi tidak menutup kemungkinan dia untuk turun kembali ke bawah, yang melakukan retest kembali di harga 17.800 ini. Karena kalau kita perhatikan dari DXY juga memang lebih cenderung ke bawah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dia push ke atas lagi, karena di sini kalau kita perhatikan sini masih ada candle buyer yang harus di break sama si DXY ini sendiri kalau misalkan dia mau turun. Ya, secara trend memang si DXY ini masih uptrend, tapi secara teknikal di daily-nya memang ini lebih cenderung untuk koreksi terlebih dahulu. Maka itu si GBP USD juga akan cenderung untuk melakukan koreksi terlebih dahulu, yaitu koreksi ke atas, dan kurang lebih di harga terdekatnya itu di 21.200 sampai 21.600, dan tertingginya itu di 23.273 dan 24.152. Lalu kalau misalkan dia turun, target pertama itu di 18.796 dan terendahnya itu atau yang jauhnya itu di 17.808. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai GBP USD ini. Jika memang ada salah, saya mohon maaf. Kalau misalkan kalian ada pandangan lain, kalian boleh paparkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.